Selamat datang kembali di channel YouTube Kisah Para Leluhur Nusantara. Pada kesempatan ini kami hendak mengkisahkan tentang silsilah Sultan Hadiwijaya atau Djoko Tingkir. Sultan Hadiwijaya terlahir dengan nama Mas Karbet pada tanggal 18 Jumadil akhir tahun Dal, Mongso Kawolu, Desa Malangan, Dukuh Kecamatan Banyudono Kabupaten Boyolali Provinsi Jawa Tengah. Beliau adalah putra dari penguasa Keraton Pengging, Ki Ageng Kebo Kenanga dari garwonya Roro Alit Putri Pangeran Gugur, yaitu putra Prabu Brawijaya V. Para pecinta dan para subscriber YouTube Kisah Para Leluhur Nusantara. Mas Karbet sejak kecil hidup sebatang kara. Pada usia 2 tahun, bapaknya meninggal sewaktu ada penyerangan Demak ke Pengging. Ki Ageng Kebo Kenanga wafat tertusuk keris Sunan Kudus. Sedangkan ibunya, Rara Alit meninggal setelah 40 hari wafatnya Ki Ageng Kebo Kenanga. Beberapa waktu kemudian Mas Karbet diangkat putra oleh Nyai Ageng Tingkir, kemudian Mas Karbet dikenal dengan nama Djoko Tingkir. Perjalanan hidup Djoko Tingkir sangatlah panjang. Djoko Tingkir sangat suka bertapa dan menyepi untuk menambah kekuatan batinnya. Beliau akhirnya belajar kepada berbagai guru, antara lain Ki Ageng Selo, Sunan Kalijaga, Ki Ageng Butuh, Ki Ageng Ngerang, Ki Adirasa, dan Ki Buyut Banyu Biru. Banyak tokoh-tokoh yang telah mengetahui bahwa kelak Djoko Tingkir akan menjadi raja yang menurunkan raja-raja Jawa. Ayahnya pun tahu bahwa beliau harus menikah untuk melahirkan calon raja. Dan akhirnya takdir membawanya ke Keraton Demak. Djoko Tingkir menjadi prajurit Tamtama, Lurah Wira Tamtama. Kemudian beliau menjadi pengawal pribadi Sultan Trenggono dengan nama rahadian Djoko Tingkir. Meski sempat diusir dari Demak karena salah paham, akhirnya berkat usahanya Djoko Tingkir bisa kembali menduduki jabatannya dengan gelar Adipati. 6 bulan kemudian Adipati Djoko Tingkir dinikahkan dengan Ratu Mas Cempaka, putri Sultan Trenggono dari garwa putri ketiga Sunan Kalijaga. Setelah pernikahan, Raden Djoko Tingkir diangkat menjadi Adipati di Kadipaten Paos dengan gelar Adipati Pajang. Setelah Sultan Trenggono wafat, dan kondisi Demak yang tidak stabil, kemudian tahun 1458 Raden Djoko Tingkir diangkat menjadi Sultan Pajang oleh Panembahan Giri Prapen, juga disaksikan Sunan Kalijaga dengan gelar Sultan Hadiwijaya Hing Pajang. Tahun Candra Sengkala 1503, Dahana Muluk Barat Nempuh Wani. Sultan Hadiwijaya memerintah Keraton Pajang selama 32 tahun. Para pecinta dan para subscriber YouTube Kisah Para Leluhur Nusantara. Berikut silsilah Sultan Hadiwijaya. Retno Pembayun Putri Prabu Brawijaya V menikah dengan Sri Makurung Prabu Handayaningrat yang terakhir, berkedudukan di Pengging. Menurunkan 3 putra adalah 1. Ki Ageng Kebo Kanigara, tidak mempunyai keturunan. 2. Ki Ageng Kebo Kenanga, menurunkan Mas Karbet, dan 3. Raden Kebo Amiluhur, wafat pada usia sudah dewasa. Ki Ageng Kebo Kenanga menikah dengan Roro Alit Putri Pangeran Gugur menurunkan Mas Karbet. Mas Karbet atau Raden Djoko Tingkir menikah dengan Ratu Mas Cempaka, Putri Sultan Trenggono. Kemudian menurunkan 7 putra-putri, yaitu 1. Ratu Mas Pambayun, di daerah Ngarisbaya. 2. Ratu Mas Kumelut, di daerah Tuban. 3. Ratu Mas Adipati, di daerah Surabaya. 4. Ratu Mas Banten menikah dengan Ki Juru Mertani. 5. Ratu Mas Jepara menikah dengan Arya Pangiri, yaitu putra Panembahan Prawoto. 6. Pangeran Benowo. 7. Pangeran Sindusena.
Para pecinta dan para subscriber YouTube Kisah Para Leluhur Nusantara. Tahun 1458 Sultan Hadiwijaya dinobatkan raja di Pajang dan berkuasa selama 32 tahun. Sultan Ngawantipura dinobatkan sebagai raja dan berkuasa selama 3 tahun. Adipati Benowo putra Sultan Hadiwijaya dinobatkan sebagai raja dan berkuasa selama 1 tahun. Setelah wafat Sultan Hadiwijaya dan putranya Adipati Benowo, dimakamkan di Pasarean Butuh, terletak di wilayah Kabupaten Sragen. Kanjeng Adipati Benowo menurunkan 3 putra dan 1 puteri. Yaitu 1. Pangeran Mas, menjabat sebagai Adipati di Pajang. 2. Pangeran Sidowingi. 3. Pangeran Kaputra, di daerah Pajang. 4. Kanjeng Ratu Mas Hadi, sebagai Prameswari Hingkang Sinuhun Prabu Hadi Hanyakrawati, di Mataram, menurunkan putra Hingkang Sinuhun Kanjeng Sultan Agung Prabu Hanyakrokusumo di Mataram. Dan kelak menurunkan raja-raja Jawa. Sedangkan Pangeran Sidowingi menurunkan Pangeran Ranumoyo. Dan Pangeran Ranumoyo menurunkan RM Abdul Hamid bergelar Kiai Matah I. Dan RM Abdul Hamid atau Kiai Matah I menurunkan Kiai R. Kasanuriman yang bergelar Kiai Matah II. Kemudian Kiai R. Kasanuriman menurunkan Rubiah, atau Reikusumo Matahati. Rubiah atau Reikusumo Matahati menikah dengan Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Arya Mangkunegara I. Al-Fatihah kagem Eyang Sultan Hadiwijaya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yawmiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdinas siratal mustaqim, صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Para pecinta dan para subscriber YouTube Kisah Para Leluhur Nusantara, kiranya cukup sekian dulu. Silahkan ikuti kisah-kisah selanjutnya di waktu dan jam yang sama, dengan cara klik subscribe dan juga loncengnya, agar Anda selalu mendapatkan notifikasi jika channel YouTube ini mengupload video kisah terbaru.